Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu berada di dalam lindungan Tuhan, apapun kondisi yang saudara alami. Bagi saudara yang hari ini bersuka cita oleh karena pertambahan usia kelahiran, yakni Ibu Meita Lande, Bapak Agus Manihuruk, Ibu Rosmaulina Girsang, serta pertambahan usia perkawinan bagi keluarga Bajongga Sihombing. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan, kiranya segala harapan di dalam pertambahan ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Di dalam rasa syukur atas hari yang Engkau beri ya Tuhan, Engkau bentangkan firman-Mu bagi kami, untuk memperlengkapi kami. Maka pandulah kami melalui hikmat-Mu agar pengertian menjadi bagian dalam hati dan pikiran kami, serta ketulusan dan keteguhan memampukan kami menjadi contoh cemerlang bagi kehidupan ini. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga 8 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, pada narasi firman Tuhan hari ini ada dua gambaran kehidupan yang berbeda dan saling berlawanan yang dipaparkan oleh Paulus. Dua kehidupan itu yakni kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh. Kehidupan dalam daging memperlihatkan kehidupan yang mana tabiat manusia memegang kendali sehingga mengarahkan manusia untuk selalu berpusat pada dirinya sendiri dan hidup sesuka hatinya. Bila manusia memilih kehidupan ini, maka manusia membunuh dirinya sendiri secara rohani. Sebaliknya, kehidupan dalam roh memperlihatkan kehidupan yang dikuasai dan dikendalikan oleh Kristus, sehingga fokus hidup manusia adalah Allah. Di pilihan ini membuka pintu kehidupan bagi manusia, sebab manusia hidup selaras dengan kehendak Allah. Nah, manakah pilihan hidup kita? Tentu saja firman Tuhan amat sangat menyarankan kita memilih kehidupan dalam roh. Namun perlu disadari, memilih kehidupan dalam roh itu memang mudah. Yang sulit adalah menindaklanjutinya. Sebab untuk menindaklanjutinya dibutuhkan kesadaran dari diri manusia itu sendiri untuk menyerahkan dirinya secara penuh dan total agar dipimpin oleh roh. Lalu ada pelatihan yang panjang yang harus diikuti dan itu seumur hidup, di mana pelatihan itu menuntut kita untuk menjadikan keteladanan Kristus sebagai pusat yang mengatasi ketidakberdayaan daging kita. Mari memilih hidup dalam roh saudara. Amin. Mengakhiri program hari ini, marilah kita menyatukan hati untuk bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk mendalami kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Harapan kami tentu saja di sepanjang hari ini hingga ke masa depan, kami senantiasa hidup di dalam roh. Namun kami sadar betul
bahwa kami ini terbatas dan begitu lemah. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, agar tak menjadikan kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki ini untuk mendukakan hati-Mu, melainkan menyadarkan diri kami untuk mendekat dan melekat pada kemurahan kasih-Mu yang menuntun dan menopang kami hari lepas hari. Dan ke dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, kiranya rutinitas yang akan kami lakukan hari ini memampukan kami memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Semangat berkarya saudara, tetap jaga kesehatan guna berpulih bersama. Tuhan memberkati.